Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kali ini gua bareng sama Yanai Motors Indonesia. Kami sudah ada di Lampung, Sobat Setir. Yap, sengaja terbang ke Lampung, kami bakal bawa mobil terbarunya, New Creta. Kali ini kami akan bawa dari Lampung nyebrang ke Jakarta. Dan kurang lebih perjalanannya ada di 230-an kilo. Dan karena sekarang udah ada varian yang baru, N-Line, serta ada mesin turbonya, gue penasaran gimana nanti impresinya. So, pantengin terus, ikutin terus keseruannya. Let's go! Oke Sobat Setir, jadi gue udah riset juga untuk tripnya. Kita bakal lihat gimana soal konsumsi bahan bakar dan juga berapa jarak yang kita tempuh. Dan waktunya juga. Tapi nanti bakal gantian mobil sih ya. Kita lihat aja nanti totalnya di berapa. Harusnya sih benar ya. Estimasinya di 250-270-an kilo harusnya Sobat Setir. Tapi sekarang kita bahas untuk mobil yang lagi gua kendarai, yaitu The New Creta N-Line. Tapi ini bukan yang turbo. Jadi emang ada trim levelnya juga yang pakai mesin 1500 NA, tapi trimnya N-Line Sobat Setir. Yang mana secara look semuanya mirip banget sama tipe yang teratas dengan mesin turbonya. Yang mana nuansanya memang sesuai ya sama namanya. N-Line itu nuansanya emang sporty banget, dimana ornamen warna merah banyak di sini, ambient lightnya pun warna merah, lalu juga steeringnya ini yang N, dimana mirip Elantra dengan pedal shift warna hitam di belakangnya yang asyik banget. Jadi kalau kita pindahin ke mode sport, langsung kita bejek, wah, kita downshift, wah, asik banget ya. Meskipun ini masih pakai yang IVT ya, bukan yang dual clutch, tapi masih fun sekali untuk kita lagi berjalan di jalur non-tol ini di Lampung. Asik banget sih. Mobilnya juga secara suspensi, ini yang gue suka juga dari Creta dari dulu, suspensinya nyaman. Tapi memang karena ada perubahan dari si besarnya velg yang sekarang jadi ring 18 untuk N-Line, ini agak berasa nih karena profil bannya jadi lebih tipis, velgnya jadi lebih gede untuk menunjang looks juga kan sebenarnya. Itu emang jadi agak kasar sedikit lah bandingannya. Tapi selebihnya kayak kekedapan kabin, lalu juga fitur-fitur yang ada di sini itu nggak berkurang, bahkan semakin lengkap gitu ya. Dan desainnya pun juga nggak kalah, makin menarik gitu. Akhirnya dengan dashboard baru dengan integrated ini display, panoramic integrated display di sini. Ukurannya masing-masing layarnya di 10,25 inci. Yang mana yang gue suka juga yang pastinya kepake banget adalah bagian blind spot view monitor yang hadir juga akhirnya di Creta. Jadi kalau kita set langsung ada tampilan dari kamera di bagian spion. Jadi mewakili spion sebenarnya, masing-masing spion, tapi ditaruh di bagian cluster instrumen, yang mana ini cerdik banget dan kepake banget sih. Jadi makin minim blind spot. Wah, asik banget. Terus juga selain tadi, joknya juga sekarang yang bagian driver ini udah elektrik. Terus juga dia ada warna-warna merahnya, checker flag warna merah, dan juga dia punya transmisi yang ada tulisan N-nya gitu. Overall yang lainnya masih mirip-mirip, udah pakai boost juga untuk premium soundnya. Asik sih mobilnya. Dan untuk mesinnya yang varian ini dia pakai 1500 NA, menghasilkan tenaga hingga 115 PS dan torsinya di 143,8 Nm Sobat Setir. Yang mana mesinnya ini terkenal irit dan halusnya, secara kita bawa enak, nyaman ya. Masih suka karakternya. Tapi gue penasaran bagaimana untuk yang varian turbo yang emang ditune atau dilahirkan untuk mereka yang emang lebih suka sporty gitu. Ya nanti langsung aja kita cobain yang varian N-Line turbonya. Gue juga udah penasaran banget. Let's go. Yap, akhirnya kami sampai juga nih di pemberhentian pertama. Dan kali ini lagi main ke Pantai Cemara Sobat Setir. Yap, di daerah Lampung. Pantainya masih indah banget, pasir putih kayak gini. Dan kita mau lihat nih detail-detail menarik yang ada di The New Creta N-Line ini. Yuk ikutin. Dari sisi depannya,
yang mana tampilannya sekarang udah tambah seger dengan bumper baru, dengan lampu baru, dengan DRL juga baru. DRL-nya dia gabung juga sama penempatan lampu seinnya yang udah running ya. Jadi keren, jadi makin modern. Dengan skid plate di bagian bawah warnanya silver kayak gini bikin tampilan makin sporty lagi, dan tentunya ada logo N-Line di sebelah sini dan ada kamera di depan karena udah ada kamera 360-nya juga ya. Lalu juga velgnya ini yang gue bilang dia pakai ring 18 ya. Ukuran bannya ada di 215 55 R18 pakai Goodyear nih Sobat Setir. Emang sih kalau secara looks dia tampilannya makin keren gitu ya. Jadi makin sporty kelihatannya karena velgnya gede dan dia ada red caliper kayak gini nih. Wih, asik banget. Masih sama juga kayak yang dulu, dia ada over fendernya biar kelihatan crossovernya. Lalu juga ada N-Line di bagian sini emblemnya. Di bagian spion dia ada 360 kameranya lagi, udah keyless entry tentunya, dari dulu juga udah begitu. Dan yang varian N-Line ini punya spoiler yang tampilannya jadi lebih gondrong ya, kelihatan lebih sporty juga. Lampu belakang yang senada kayak bagian depan, taillight sama stop lamp belakangnya ya, kayak gini. Lalu juga dia bagian bumper bawahnya yang bagian belakang ini juga ada ornamennya warna silver kayak gini, dan dia pakai dual muffler. Wih, keren. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan dari yang varian N-Line karena dia ada power backdoornya. Jadi dia udah ada pompanya kayak gini ya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lah. Enak dibukain dan ditutupin. Serta juga dia punya kapasitas bagasi yang gede nih di 433 liter. Dan kalau dibuka yang row keduanya itu bisa dibagi sih, ada 40 dan 60. Dia bisa hingga di 1401 liter. Jadi gede tuh Sobat Setir. Asik ya, jadi buat kayak sekarang nih, buat tamasya, buat trip bareng sama mobil ini sih asik banget. Tuh, dia nutup sendiri deh. Praktis kan? Selanjutnya kita lihat juga bagian row kedua yang mana buat gua ini adalah kelebihan Hyundai Creta dari dulu ya sebenarnya. Yap, jadi mobil ini punya kabin yang nyaman di bagian row keduanya sekalipun. Posisi rebahnya pas, joknya juga nyaman, support kaki kita juga enak sampai pahanya. Headroomnya masih aman banget, bahkan kan meskipun dia punya panoramic sunroof yang ukurannya gede banget, headroom gue ini masih ada sekitar bisa sampai 8 jari. Lalu buat legroom gue, ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm dan gue masih dapat hingga kurang lebih 10 jari lebih. Dan ini ada yang N-Line di sini, karena ini varian yang N-Line. Masih lengkap dengan air purifier, jadi buat kualitas udara yang lebih segar ya, lebih bersih di dalam. Masih dapat double blower juga di bagian sini, USB Type C di sebelah sini. Ya, juga di sini dia dapat armrest yang lengkap dengan 2 bak cup holder Sobat Setir. Ini lagi rame karena kita di supply terus ya makanan sepanjang perjalanan biar kita nggak ngantuk ya, nggak bosen. Nah, ini checker flag juga di bagian belakang gitu. Oke Sobat Setir, tadi setelah kita di pantai, lanjut lagi perjalanan. Sekarang sudah sampai di ujung dari Pulau Sumatera. Yap, kami sudah di Pelabuhan Bakauheni, siap nyebrang nih Sobat Setir ke Pulau Jawa. So gimana keseruannya, ikutin terus karena kami masih akan mencoba untuk performanya dari yang varian N-Line Turbo. Gue juga penasaran, so ikutin terus. Udah lagi ngantri nih sekarang. Panjang banget isinya, Hyundai Creta semua dari ujung sampai ujung. Yap, Sobat Setir, akhirnya kami sudah menginjakan ban di Pulau Jawa. Udah nyampe di Serang ya, Banten nih Sobat Setir. Setelah tadi 1,5 jam di kapal dan kondisinya emang hujan terus, dan akhirnya sudah sampainya ini malam. Sorry banget nih kalau videonya sedikit gelap dan banyak cahaya-cahaya bantuan sebenarnya nih dari teman-teman di mobil. Gue bakal ngebahas soal impresinya si New Creta ini yang varian turbonya di tol, yang mana tenaganya kan berkali-kali lipat ya kalau dibandingin nih, terutama torsinya, karena dia kan pakai 1500 turbo, terus juga pakai DCT untuk transmisinya.
Tenaganya di 160 PS, nggak begitu beda jauh, tapi torsinya nih yang lumayan beda jauh di 253 Nm sobat setir. Dan yang gua rasain sih ya, emang secara respon gasnya yang ini jauh lebih galak lagi. Apalagi kalau kita masuk ke mode sportnya, dia juga langsung ngegigit banget nih buat kita ajak bermanuver, kita ajak narik-narik tuh. Apalagi udah dapat pedal shift juga sama. Wah, jadi tarikannya sih lumayan ya. Emang beda banget sama yang varian NA nih sobat setir. Emang yang ini diciptakan, dilahirkan buat kalian yang emang lebih suka buat memacu adrenalin gitu ya. Jadi mobil ini cocok banget nih. Dan gak hanya itu aja, nggak soal si mesinnya yang sekarang juga makin fun to drive, gue juga mau ngebahas soal si ADAS-nya nih sobat setir, Hyundai Smart Sense-nya. Jadi kalau dulu kereta udah lengkap tuh, ada line following assist-nya juga, tapi belum ada adaptive cruise control. Nah, yang sekarang udah ada nih sobat setir, dan dia juga pengoperasiannya seperti yang lainnya, Hyundai yang lainnya mudah dioperasikan. Jadi gue suka karena tinggal pencet tombol, kita set aja ke bawah, tek, udah dia ngunci. Udah. Terus juga enaknya lagi, ternyata dia cukup halus juga dan tentunya pintar, meskipun gelap nih, bisa dibilang jalanannya gelap, tapi dia masih bisa ngebaca dengan baik nih. Jadi gua udah semi otonom sekarang, enak. Dan perjalanan masih cukup jauh, masih 1,5 jam lagi, masih 75 kilo lagi. Kita masih harus menuju ke BSD. Nanti situ gua bakal kasih kesimpulannya. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Let's go. Yap, itu dia perjalanan kami bareng sama The New Kereta dari Lampung balik lagi ke Pulau Jawa sobat setir, yang mana total perjalanannya hingga 230 sampai 250-an kilo. Dan di sini gue bisa nyimpulin kalau kalian lagi nyari kereta dengan karakter yang hariannya nyaman, halus, dan juga dengan konsumsi bahan bakar yang baik, sebenarnya masih sama nih kayak kereta yang sebelumnya. Yang 1500 cc NA ini udah lebih dari cukup karena teknologinya juga makin canggih dengan varian yang ada N-line-nya juga nih. Tapi kalau kalian lagi cari emang kereta dengan performa yang lebih, nah sekarang udah ada yang varian 1500 turbo. Ini sih asik banget nih, jadi makin fun to drive dan juga jadi lebih memacu adrenalin lagi. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisa komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di trip selanjutnya. Salam setir kanan.